Halo zodiak Aquarius, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi bisa pembacaan ini tidak 100% sesuai atau sama ceritanya dengan yang kamu alami. Bisa kalian sesuaikan aja situasinya dengan apa yang kalian alami kalau kalian paham dengan pembacaan ini. Pembacaan ini juga bisa vice versa, bisa ini kamu atau dia karena aku membacakannya secara general dan kolektif ya, tidak pada satu individu. Kemudian kali ini pembacaannya aku akan mengambil tema tentang apa yang sedang dia prioritaskan saat ini. Jadi kalian boleh fokuskan pada seseorang ya yang uh, ingin kalian kepoin keadaannya atau apa yang sedang dia fokuskan atau yang sedang dia prioritaskan sekarang gitu. Boleh kalian fokuskan pada wajahnya, pada orangnya, kemudian kalian boleh sebut namanya di dalam hati. Oke, kita mulai aja ya. Kalau kalian paham dengan pembacaan ini, mungkin uh, ini resonate dengan kalian. Tapi kalau kalian tidak paham, ya berarti ini bukan energi kalian ya. Pembacaan ini bukan untuk kalian. Oke. Oke, aku membacakan kartunya per 6 kartu aja ya, biar uh, tidak terlalu terlihat penuh di meja. Oke, ada Temperance tapi terbalik, kemudian ada Eight of Pentacles, kemudian ada Four of Wands, kemudian ada Strength tapi terbalik, kemudian ada Ten of Cup juga terbalik, kemudian ada The Lovers. Oke. Aku lihat di sini dia sedang berfokus pada mungkin ini ada sebagian dari pekerjaannya ya. Ada sebagian dari kalian ya zodiak Aquarius dengan atau dia sedang berfokus pada pekerjaannya ya. Terus itu juga intinya di sini ada suatu persaingan di dalam bisnis dia atau karir dia ya yang lagi dia lakukan atau lagi dia perjuangkan di sini. Kemudian ada juga apalagi namanya itu ya pekerjaan yang lagi dia kerjakan sekarang ya. Jadi intinya ini ada di kehidupan karir dia ya. Dia lagi berfokus pada karir dia karena karir dia sedang apa nih? War war itu apa sih namanya, pertarungan ya intinya ada persaingan lah ya di karir dia atau mungkin dia sedang mendapatkan suatu proyek atau dia ingin mendapatkan suatu proyek ya, makanya di sini dia sedang bersaing untuk mendapatkannya seperti itu. Oke, aku rasa di sini ada yang sedang menyalahkan kekuasaan, bukan menyalahkan kekuasaan ya, adanya penyalahgunaan kekuasaan atau ya atau mungkin ya di sini intinya sedang bersaing lah ya. Terus ada yang mungkin sedang berlaku curang mungkin. Mungkin ada sebagian yang sedang entah dianya gitu sedang eh, apa tuh namanya? Menyalahkan kekuasaan kayak gitu deh ya. Intinya di sini ada persaingan yang cukup ketat antara dia dengan pesaing-pesaingnya di dalam karir dia. Kemudian dia ini juga apa itu namanya? Ya, dia ini juga sedang merasa apa sih? Marah ya. Marah karena
apa tuh, mungkin ya dari sebagian pesaing mereka tuh ada yang berlaku curang terhadap, apa tuh, persaingan ini gitu. Ya, mungkin juga ada yang melakukan tindakan yang tidak baik gitu, ya entah melakukan kekerasan, ya aku merasa seperti itu. Tapi aku rasa tidak semua ya, tidak semua, melakukan tindakan kekerasan, tapi intinya ada suatu persaingan yang tidak sehat di dalam, persaingan ini gitu. Jadi dia sedang mempertahankan gimana caranya dia pun bisa merebut proyek ini atau kerjasama ini mungkin ya, atau intinya dia sedang mempertahankan atau gimana caranya karir dia atau proyek dia yang dia harapkan ini sukses kayak gitu. Dia bisa mendapatkan proyek ini gitu ya. Ya semacam itu. Kemudian ada The Lovers. Oke, di sini aku lihat dia sedang mencoba untuk ya mengatasi situasi ini. Sedang mengambil alih ya, ya itu. Intinya dia mengambil alih atau mengambil tanggung jawab ya, mengambil tanggung jawab untuk bisa bersaing dengan pesaing-pesaing dia. Ya, dia akan melakukannya sendiri gitu loh. Ya, dia akan berjuang gitu. Kalaupun misalkan ini berhubungan juga dengan tim gitu ya, dengan tim, dia akan yang maju duluan gitu loh. Ya, dia yang akan maju walaupun ini tim gitu. Misalnya proyeknya ini tim seperti itu maksud aku ya. Dia yang akan maju gitu ya. Oke, kemudian di sini ada Three of Cups. Ya, ada Three of Cups, terus Six of Pentacles, Three of Cups, Seven of Pentacles, ada Ace of Wands, kemudian ada Nine of Cups. Oh, terbalik semua ini ya. Oke, the Empress, Four of Pentacles, kemudian High Priestess. Oke, aku akan baca 6 ini dulu ya, soalnya layarnya nggak cukup. Oke, yang 6 ini dulu. Akan ada perjalanan dia untuk mungkin untuk mengekspedisi atau mensurvei kayak gitu ya, mensurvei proyek atau intinya berhubungan dengan pekerjaan ini atau proyek ini gitu. Dia akan mulai untuk apa tuh, menganalisa ya, menganalisa proyek kayak gitu, atau intinya di sini dia akan melakukan perjalanan untuk proyek ini gitu. Intinya ini ada urusan dengan proyek ini kayak gitu ya. Jadi sudah berkeinginan, sudah ada apa itu namanya, rencana ya, rencana untuk menganalisa ataupun intinya melihat-lihat ya proyek ini. Oke, jadi kalau aku lihat di sini itu apa ya, dia itu merasa kayak udah drop duluan gitu loh, kayak drop duluan karena dia sudah tahu bahwa proyek ini tuh ternyata ada orang dalam persaingan kayak gitu, sedangkan dia tidak memiliki orang dalam untuk mendapatkan di proyek kayak gitu. Dia hanya pure murni bahwa dia ikut andil gitu aja, ikut andil untuk mendapatkan proyek ini, tapi dia secara jujur akhirnya dia di sini merasa kayak apa ya, ya udah drop, jatuh gitu ya. Ya udah putus asa kayak gitu ya, semacam itu ya, karena di sini ada Ace of One tapi terbalik, jadi dia merasa kayak drop, jatuh gitu. Kemudian di sini ada Nine of Cups. Nah kan ada suatu kebenaran yang terungkap gitu ya. Nah kebenaran itu ya aku rasa karena dia tahu bahwa proyek ini tuh ya udah tau lah siapa yang menang. Nah gitu, ternyata ya dia memakai orang dalam kayak gitu. Entah mungkin dia orang dalam atau dia ya ada ya suap menyuap seperti itu.
Jadi di sini cukup merasa kesal, marah kayak gitu ya. Dia intinya pusing deh. Dia akhirnya sadar kayak gitu. Oke, walaupun dia kayak merasa udah deh kayak nggak ada kesempatan gitu ya karena dia tahu ini ada orang dalam. Oke, dia masih memiliki harapan. Dia masih mencoba untuk berjuang untuk bisa mendapatkan ini proyek kayak gitu ya. Karena di sini ada The Empress ya. The Empress tuh dibilang kartu kayak Dewi Fortuna kayak gitu juga bisa sih ya. Karena di sini dia ada suatu apa ya? Potensi ya, potensi dia untuk mendapatkan sesuatu di sini ya. Nah, jadi dia di sini tidak pantang menyerah. Dia akan melakukan suatu tindakan ya atau eh, inisiatif ya, inisiatif untuk gimana caranya biar eh, dia bisa mendapatkan usaha ini, mendapatkan proyek ini kayak gitu. Ya, walaupun mm, terlihat tidak mungkin, tapi ya why not gitu, dia akan mencobanya. Dia akan pura-pura tidak tahu kalau ini tuh udah ada yang eh, orang dalam yang mengurus ini gitu, proyek ini kayak gitu untuk seseorang atau untuk sebuah instansi gitu. Dia akan pura-pura tidak tahu. Dia akan terus berinisiatif untuk mendapatkan proyek ini gitu ya. Nantinya dia masih memiliki keteguhan diri untuk mendapatkan proyek ini. Seperti itu. Kemudian ini ada The High Priestess tapi terbalik ya. Oke, aku akan ngambil minimal 5 deh agar eh pembacanya bisa sama dengan yang lain ya. 6 kartu 6 kartu. Kelanjutannya seperti apa? Oke, baru 2. Oke, lanjut. Cukup sulit ya keluar kartunya. Oke. Oke, cukup ya 5. Yang pertama tuh ada Four of Swords. Four of Swords, kemudian Two of Cups. Kemudian ada Queen of Swords, ini terbalik ya. Kemudian Page of Pentacles dan Ten of Swords. Oke, aku bilang tadi kan di situ ada kok S. Oh sih, Four of Pentacles ya. Dia masih ada keteguhan untuk mendapatkan ini ya, proyek ini ya. Dia masih memiliki semangat juang untuk mendapatkan proyek ini karena dia apa ya, dia paham tentang proyek ini, jadi dia memiliki keinginan kuat untuk bisa mendapatkan proyek ini. Dia udah tahu loh proyek ini tuh harus seperti apa, harus bagaimana, terus inovasi yang baik dia itu sudah mengaturnya gitu, sudah dia buat rencana untuk inovasi-inovasi terbaru dalam proyek ini. Ya intinya secara garis besarnya dia paham gitu, dan dia memang sudah berkeinginan, sudah ada niat sekali untuk mengembangkan proyek ini gitu, atau misalnya dia punya suatu usaha yang ingin dia capai seperti itu. Nah, dia sudah punya inovasi gitu. Intinya di sini ada usaha, ada ya perselisihan, ada persaingan di dalam entah itu usaha atau karir ya. Mungkin kalau ini juga ada sebagian tentang usaha ya bisnis sendiri seperti itu, persaingannya kuat. Nah, seperti itu. Kalaupun ini suatu proyek apa gitu ya, ya intinya seperti itu. Intinya ini dalam karir dia, dalam eh ya mencari ya finansial gitu ya, kayak gitu. Kemudian di sini juga dia ya dia tahu karena persaingannya banyak.
akan ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak terfikirkan ya, suatu keadaan yang entah itu bisa dibilang baik atau tidak, intinya karena ini namanya banyak sekali persaingan, dia akan lebih waspada. Karena dia juga orangnya eh, memandang ke depan dan pandangannya luas gitu ya. Oke, sorry, ada suara dari luar. Jadi pandangan dia luas, kemudian dia orangnya juga berhati-hati ya, jadi dia meningkatkan kewaspadaan dia terhadap pesaing-pesaing lainnya. Selain dia memang berjuang, dia ada semangat, dia ada gairah untuk tetap berjuang mendapatkan proyek ini atau mengembangkan usaha dia kayak gitu ya. Oke, dia memiliki gairah yang cukup kuat untuk bisa mendapatkan eh, karir dia, untuk bisa mendapatkan proyek ini atau usaha, mengembangkan usaha dia. Ya, di sini dia ingin mempersatukan suatu ide-ide atau rencana-rencana yang sudah dia buat ke dalam karir dia ini, ke dalam proyek dia ini atau usaha dia ini. Dan juga dia ini juga memiliki kehati-hatian ya, bisa kehati-hatian terhadap ya persaingan ini. Kemudian juga kalau dibilang fanatik, intinya karena dia terlalu semangat ya. Mungkin bisa juga disebut fanatik, fanatik dalam pekerjaan. Intinya di sini tuh dia apa, hiper banget menginginkan ini pekerjaan ya, menginginkan pekerjaan ini, menginginkan proyek ini, menginginkan situasi ini gitu ya, apa sih, usaha ini gitu ya, ingin dia yang melakukannya gitu, ingin ini berkembang kayak gitu. Kalau usahanya dia pengen usaha dia berkembang, usaha dia lebih maju seperti itu. Kalau proyek dia ingin mendapatkan proyek ini, dia ingin menyatukan inovasi dia pada proyek ini kayak gitu. Ya, paham ya maksud aku? Semacam itu. Oke, pembacaan ini bisa vice versa juga ya. Kalian situasikan aja karena pembacaanku ini kan bersifat general dan kolektif. Oke, yang seperti itu. Kemudian ada di sini Page of Pentacles dan Ten of Swords. Oke, Page of Pentacles ya. Ini ada hubungannya dengan administrasi ya, atau manajemen juga bisa. Atau ya intinya di sini tentang keuangan ya. Ada aturan di sini ya. Eh dia di sini. Oke, kalau secara manajemen ya, manajemen pengelolaan kayak gitu ya, dia paham banget, dia paham banget tentang ini gitu, tentang apa sih, aturan mainnya dalam ya usahanya, proyeknya seperti itu, proyek yang ingin dia apa ambil gitu ya, yang sedang dia perjuangkan ini dia paham, walaupun ya namanya persaingan ya, akan banyak akan banyak sekali tekanan-tekanan yang dia dapatkan, akan banyak sekali apa ya, hal-hal yang tidak terduga yang akan membuat dia harus mengeluarkan inovasi, rencana-rencana yang baik gitu ya untuk bisa mendapatkan proyek ini gitu. Ya akan dia lakukan kayak gitu sih aku ngerasanya ya. Dia akan memberikan fokusnya atau apa ya, pemikiran dia hanya tertuju pada pekerjaannya ini. Kayak gitu, semacam itu ya. Jadi aku rasa untuk sekarang sampai ke 7 hari ke depan itu dia akan berfokus pada karir dia ini, karena karir dia ini sedang ya itu tadi, persaingannya sedang kuat, persaingan sedang banyak. Jadi makanya untuk sekarang dia hanya berfokus pada karir gitu ya. Oke, untuk zodiak yang apa nih, berhubungan ya dengan pembacaan ini atau terkait dengan pembacaan ini itu ada eh oh ya, Aquarius, Gemini dan Libra, kemudian ada Capricorn, Taurus dan Virgo, kemudian ada Cancer, Scorpio dan Pisces,
Oke, oke. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Berarti ada ke-12 zodiak ya. Ada kemungkinan bisa eh apa terhubung semuanya dengan cerita ini ya. Dengan mungkin itu orang yang kamu fokuskan gitu ya. Jadi ke-12 zodiak pun bisa terkoneksi. eh untuk pastinya ya kamu pasti tahu lah ya karena kan ini aku ambil dari orang yang kamu fokuskan energinya. Terus kalau misalkan energi yang paling kuat deh dalam pembacaan ini itu ada oke, Gemini, Leo, Sagittarius. Kayak gitu deh ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, ini kan hanya zodiak yang kuat, yang paling kuat aja dalam pembacaan ini. Tapi di zodiak lain juga ada, gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya. Oke, kalian tahu siapa orangnya, kalian sudah mendengar ceritanya. Kalau misalnya kalian paham atau eh ya sedang kalian alami, mungkin ini pembacaannya resonate. Dan oh ya, satu lagi, pembacaan ini bersifat timeless ya. Jadi aku tidak menentukan 7 hari ke depannya itu pada tanggal berapa sampai tanggal berapa, no. Jadi kalau misalnya kalian menemukan video ini di bulan depan kayak gitu ya. Ini kan bulan apa nih? Mei. Nah, misalnya kalian menemukannya di bulan Juni dan kalian menontonnya, ada kemungkinan kalau ini resonate berarti ke 7 hari ke depannya di tanggal itu sampai ke 7 hari berikutnya kayak gitu ya. Oke, sekian dulu pembacaan aku untuk kalian zodiak Aquarius. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya, karena sesuatu yang dipaksakan itu justru akan menyakitkan. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.